Bagi Pak Lee, ruangan yang dia siapkan untuk Bota dan Lita sangatlah kotor dan berantakan. Namun bagi Bota dan Lita, itu adalah kamar yang sangat mengagumkan karena ada kasur dan bahkan jendelanya juga. Sesaat setelah melihat keluar jendela, Lita yang terlihat ketakutan langsung berteriak memanggil Pak Lee, si PNS golongan 1D, karena melihat banyak cahaya berkilau di langit. Meski kesal karena disebut sebagai PNS golongan terendah, Pak Lee bilang kepada Lita kalau itu adalah cahaya bintang. Dan untuk pertama kalinya, Bota dan Lita akhirnya melihat sesuatu yang selama ini hanya mereka dengar dari cerita ayahnya. Di saat Bota dan Lita sedang mengharu biru karena melihat betapa indahnya bintang-bintang di langit, Dr. Void dan para pekerjanya terlihat sedang berusaha mengangkat jasad Kentrashi ke permukaan. Begitu jasadnya berhasil diangkat, beragam ekspresi diperlihatkan oleh para pekerja. Ada yang ngeri sendiri begitu melihat ukurannya yang begitu besar, ada yang jijik karena wujudnya yang buruk rupa, dan ada yang terpesona karena menganggapnya sebagai sampel yang sangat berharga. Brun sendiri terlihat penasaran, jika dia menghadapi Kentrashi, mungkinkah dia bisa memberi perlawanan dan bertahan hidup sampai akhir? Dr. Void kemudian bilang, selama ini umat manusia sudah terlalu acuh dengan keberadaan para monster lautan itu, dan sebagai seorang ilmuwan, Dr. Void merasa perlu untuk melakukan riset dan mengungkap misteri terkait mereka. Lalu, seolah tidak peduli dengan ambisi Dr. Void yang mungkin baginya terkesan tidak realistis, Brun malah sibuk mencari-cari Kana yang tidak kelihatan di TKP. Kananya sendiri ternyata sedang pergi ke tempat seorang empu untuk mengecek keaslian pedangnya Bota. Dan si empu bilang, fix, itu adalah asli pedang seorang harpunis. Begitu si empu sudah mengkonfirmasinya karena akhirnya yakin kalau itu memang pedangnya sang Leviathan Slayer, sang harpunis legendaris bintang 6 yang bernama Theonma. Tapi bukannya senang, karena justru memperingatkan si empu kalau banjir darah mungkin akan segera terjadi. Bota dan Lita tidak boleh tinggal di Perserikatan Busan. Di saat yang sama, Bota terlihat masih menatap bintang-bintang di langit sambil memeluk Lita yang sudah tertidur lelap. Kata orang, sekarang mereka bisa tidur pulas karena para harpunis akan selalu ada untuk melindungi mereka. Namun entah kenapa, Bota justru tidak bisa tidur di malam itu.